Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan mampukan menjalani hari-hari kehidupan kita dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk banyak berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Untuk hari-hari yang telah Engkau sertai, kami bersyukur. Kami percaya hari ini pun Engkau akan menyertai kami. Kami mau belajar dalam firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kami menjalani hari-hari kami dengan baik. Seperti yang Engkau kehendaki. Sebab itu berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Karena kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak AKBP Rabu 2 April 2025 tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 8. Dalam bahasa Batak, Sada Kronika 10 ayat 8. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Puji hamuma jahuba, baritohon hamuma guarnai, pabotohon hamuma di tonga-tonga ni akka bangso, akka pambahenan nai. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tabut Allah atau tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Ketika tabut Allah atau tabut perjanjian telah tiba di Yerusalem, sukacita besar terjadi di tengah-tengah kehidupan umat, terlebih-lebih Daud. Kehadiran tabut Allah di Yerusalem ini merupakan suatu tanda bahwasanya Allah ada di sana. Kehadiran Allah di tengah-tengah umat memberikan sukacita yang besar bagi mereka. Di dalam sukacita itulah Daud bersaksi. Daud menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah. Dan tidak hanya dia saja. Dia pun mengajak saudara-saudaranya dan menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya pun ikut menyanyikan syukur bagi Tuhan. Menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan adalah merupakan suatu kesaksian. Kesaksian di mana pengalaman besar, berkat yang indah terasa di tengah-tengah kehidupan. Dan tidak hanya itu saja. Kesaksian di mana merasakan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Daud adalah seorang yang taat kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Sehingga di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, dan di dalam sukacita, dia selalu percaya itu adalah penyertaan Tuhan. Di sana ada pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itulah hari-hari kehidupan Daud selalu memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan berarti bersaksi kepada banyak orang. Bersaksi kepada Tuhan berarti menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini? Apakah kita menceritakan kebaikan Tuhan ketika kita baik-baik saja? Ketika kita mendapat berkat-berkat sukacita saja? Kenaikan pangkat, kelahiran anak atau cucu, mendapat rezeki, kesuksesan, dan lain sebagainya. Apakah hanya ketika
situasi kita baik-baik saja, kita mendapatkan sukacita, baru kita memuji Tuhan. Hari-hari hidup kita diperhadapkan dengan keadaan yang silih berganti, berubah seiring perjalanan waktu. Tidak selalu kita bersukacita, bukan? Tidak selalu kita tertawa. Terkadang tangisan dan air mata datang di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita merasakan kita sangat memerlukan Tuhan. Tidak selalu kita beruntung, sukses, dan lain sebagainya. Terkadang kita mengalami kegagalan, kerugian, penderitaan, sakit penyakit. Banyak hal yang tidak kita inginkan harus terjadi di dalam kehidupan. Tetapi kita mau belajar dari Daud, bagaimana dia terus bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala warna kehidupan. Baik susah maupun senang, sehat atau sakit, tertekan ataupun merdeka, dia tetap mengingat Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan memanggil-manggil nama Tuhan senantiasa. Sekalipun Tuhan selalu ada dan selalu bersama-sama dengan kita, tetaplah berseru dan memanggil namanya. Karena dia ada dan selalu ada bagi orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bernyanyilah senantiasa untuk Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan kepadanya. Dan biarlah nyanyian dan kesaksianmu membawa orang lain pun bersaksi untuk memuji Tuhan. Membuat orang lain pun mencintai Tuhan. Saudara, hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Hidup kita tidak selalu berjalan mulus-mulus seperti apa yang kita inginkan saja. Tetapi ingatlah, di dalam segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, susah senang, sehat sakit, dan lain sebagainya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tabut Allah adalah tanda kehadiran Tuhan ada di sana. Allah selalu menyertai kita. Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita. Sebab itu percayalah dan teguhlah beriman kepadanya. Biarlah engkau selalu memuji dan memuliakan Tuhan senantiasa di dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, yakini Dia selalu ada, kekal selamanya. Kiranya Tuhan memampukan kita dan teruslah bersaksi, menyanyikan lagu pujian syukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati. Betapa banyak yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi sampai hari ini kami percaya Engkau selalu menyertai. Engkau ada dan terus menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan hal yang baik dan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Ajari kami untuk terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Seperti apapun hari-hari yang kami lewati. Ajari kami untuk mengerti kalau Tuhan selalu ada bersama kami. Ya Bapa, ajarilah juga kami untuk dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah setiap apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah, sehingga kami dapat menikmatinya. Dan setiap berkat yang kami dapat, kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi dunia. Berikan kesehatan, kekuatan bagi saudara kami yang sedang sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka di dalam kuasa-Mu. Demikian juga mereka yang sedang berjuang, yang bergumul, dan yang berduka cita. Biarlah kekuatan dan semangat serta penghiburan yang daripada Tuhan selalu menyertai saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Betapa banyak yang harus kami kerjakan. Hari ini kami tetap mengandalkan Tuhan. Menyerahkan seluruh harapan kami, kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.